Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparto Arifandi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Madura semester 4. Nah, saya sekarang berada di sebuah desa, yaitu Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Di mana di sini ada sebuah perusahaan mini, yaitu perusahaan kulit kelapa. Nah, setelah ini saya mau berbincang-bincang dengan Mas Farid selaku pemilik perusahaan tersebut. Nah, sebelum ke Mas Farid, saya mau berbincang-bincang dengan karyawan-karyawan yang ada di sini. Ayo. Baik, inilah karyawan-karyawan yang ada di sini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Bisa berdiri, Mas? Bisa. Oh, udah. Gila. Mau nanya, Mas, udah berapa lama kerja di sini? Udah hampir setahunan, Mas. Oh, berapa jumlahnya karyawan yang ada di sini kesemuanya? Kira-kira? 88. Oh, 88. Oh, ya sudah. Namanya siapa, Mas? Resmi. Oh, Mas Efni. Perkenalkan, ini namanya Mas Efni. Nah, yang ini bisa berdiri, Mas. Nah, ini dia. Namanya siapa, Mas? Rifki. Oh, Rifki. Usianya berapa, Mas? 15 tahun. Oh, udah berapa lama kerja di sini? Tahunan lebih. Oh, ya sudah. Semangat kerjanya ya. Makasih. Ini dia tempat produksinya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Oh, siapa namanya? Awal, Mas. Oh, udah berapa lama kerja di sini? Lama. Oh, ya sudah. Kerjanya yang semangat, Mas ya. Iya, Mas. Oh. Dan kini sudah saatnya saya berbincang-bincang dengan Mas Farid selaku pemilik perusahaan kulit kelapa. Ini dia Mas Faridnya. Assalamualaikum, Mas. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Ya, terima kasih. Ya, kedatangan saya ke sini, Mas, untuk meminta informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh Mas dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas. Ya, dipersilakan. Oke. Pertanyaan pertama seperti ini, Mas. Apa yang memotivasi Mas untuk mendirikan perusahaan ini? Saya dari awal untuk motivasi saya untuk untuk membuat perusahaan ini bergerak di bidang ini. Yang pertama saya belajar dari teman saya dan dimotivasi di kampung sini, dan untuk 2 kabupaten ini banyaknya kulit kelapa yang terlantar dan cuman dibakar dan nggak ada nilainya seperti itu. Ini motivasi saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin punya usaha untuk mengangkat anak-anak pengangguran di desa saya, biar ada untuk mata pencaharian, soalnya banyak anak-anak yang putus sekolah. Seperti itu, Mas Andi. Oh, makasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, di mana saja perusahaan ini berkembang? Apakah ada cabangnya, Mas? Nah, kalau untuk perusahaan yang punya saya belum ada cabang, cuman perusahaan-perusahaan pemilik orang lain yang sudah berkembang untuk di daerah luar banyak, seperti Lampung, terus untuk di Jatim itu di Jember, di Banyuwangi. Dulunya di Sumeneb ada, cuman sekarang sudah bangkrut. Kemungkinan faktor apa saya tidak tahu. Seperti itu, makanya saya sangat termotivasi dengan tutupnya di Sumeneb, berpeluang besar ke tempat saya. Seperti itu, Mas Andi.
Oke, oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, saya kira tadi cukup jelas informasi yang sudah diberikan oleh Mas Farid. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kapan perusahaan ini berdiri? Saya membuka usaha ini mulai 2018. Cuman untuk izinnya, untuk CV-nya di 2019 di Agustus baru keluar, seperti itu Mas Andi. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, siapa saja karyawannya yang bekerja di perusahaan Mas? Ini karyawan yang ada di sini cuman ada 8 orang, seperti itu. Apa perlu nama-namanya disebutkan apa gimana Mas Andi? Biar lebih detail sebaiknya disebutkan Mas. Untuk nama-namanya yang pertama ya Hepni, sebagai ibaratnya yang untuk ketua koordinasi, seperti itu. Terus yang lainnya untuk operatornya kayak ya Herman, Nawar. Untuk yang perempuan cuman Ibu Mai sama Bu Dur, seperti itu. Terus Ripki sama Ferdi, seperti itu. Dan ada lagi orang tua saya ikut bercampur di dalam situ, kayak gitu Mas Andi. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perusahaan ini bisa berkembang sampai saat ini? Mungkin Mas bisa memberikan tips atau cara berbisnis yang baik, seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Dalam berbisnis kita harus berbanyak wawasan, banyak-banyak belajar ke orang-orang yang sudah sukses sebelum saya, seperti itu. Dan banyak-banyak mencari pengalaman, belajar mendalami baik di media sosial, di media yang lain, untuk bagaimana cara bisnis ini berjalan untuk pemasaran, terus dari segi penyediaan barang. Soalnya kalau bisnis ini sudah berjalan lancar, sepertinya dari bahan baku dinaikkan, dari segala dari transportasi dan segala macam, kita harus mengimbangi hal-hal seperti itu, seperti kita jaga-jaga. Soalnya harga kayak gini kalau dikirim ke ekspor, harganya setiap bulan tidak mesti, tergantung BBOP di pelabuhan Tanjung Perak, seperti itu Mas. Dan saya cuma numpang nama aja untuk ekspor. Saya sementara ini tidak ekspor sendiri, cuman saya memenuhi buyer yang di Jogja, seperti itu Mas Andi. Jadi untuk harga kita, untuk untuk menstabilitaskan, untuk bisa bertahan, ya kita harus mensiasati dari bahan baku dan untuk transportasi, seperti itu. Kalau karyawan emang gajinya ya sebulan segitu, ya sudah segitu. Kita harus bermain di bahan baku dan segala macam Mas Andi, kayak gitu. Informasi yang cukup jelas yang sudah diberikan oleh Mas Farid tadi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Mas, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana proses kulit kelapanya yang dikerjakan oleh karyawan dan berapa penghasilan setiap bulannya, seperti itu Mas. Untuk kapasitas yang saya miliki untuk saat ini, mesin saya ini cuman kapasitas 400 kilo satu hari. Jadi satu bulan kurang lebih 18 ton satu kontainer. Untuk penghasilan, untuk nominal penghasilan, kita jual rata-rata ke buyer itu 3.500 sampai 2.000 sampai 4.000. Untuk saat ini emang kondisi sekarang corona, harganya sangat murah sekali, 3.000. Jadi yang saya hasilkan kemarin satu bulan itu 68 juta dalam satu kontainer. Itu pembiayaan operasional satu bulan dari bensin dan segala macam, itu totalnya 29 juta. Jadi untuk semua dari harga pula bahan baku dan segala macam, itu pengeluarannya 29 juta. Untuk hasil penjualan saya 68 dikurangi 29 juta untuk operasional. Itu hasilnya Mas Andi. Oke, terima kasih saya sampaikan untuk Mas Farid. Nah, saya kira informasinya
cukup jelas. Nah, saya kira informasi yang diberikan Mas Farid tadi sudah cukup jelas. Semoga bisa memotivasi kalian semua. Seperti itu. Ya, harapan dari saya semoga jiwa wirausaha dari Mas Farid tambah hari, tambah bulan, semoga makin tumbuh. Dan semoga perusahaan yang dibina oleh Mas Farid sekarang semoga tambah progresif. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya, untuk kalian semua, kalian harus bermimpi dalam hidup, asal jangan hidup dalam mimpi. Seperti itu. Ya. Makasih Mas. Iya, iya. Makasih Mas Andi.